percepatan akan segala sesuatu itu sedang dikerjakan. Kenapa? Kalau Elohim tidak mempercepat segala sesuatu, ya, maka seorang pun tidak akan ada yang selamat. Jadi melalui percepatan-percepatan inilah kita bisa membuka mata kita. Kita harus terbelalak melihat apa sih yang sedang terjadi di bumi saat ini. Orang-orang saja meneliti tentang apa yang terjadi di bumi saat ini, ya. Herannya saya, bahkan mereka yang katanya tidak mengenal yang namanya Sang Juru Selamat, ya, Bapa Pencipta langit dan bumi, mereka yang tidak mengenal ini, ya, mereka yang peka dengan apa-apa saja yang terjadi di zaman ini, ya. Namun saya akhirnya kok orang-orang yang katanya dari kalangan Kristen, ya, buta melihat semua ini. Ya. Kami ada sharing-sharing selama beberapa hari dengan saudara-saudara, mulai dari hari Jumat kami sampai ya Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. Ya, kita ada sharing-sharing seperti itu ya. Herannya saya bukakan kepada mereka, coba kalian berpikir. Hal ini yang mau kami jelaskan, karena ini seperti seminar nanti ya. Nah, karena kami juga harus membuka itu di layar yang secara detail. Jujur saya akan katakan, mata saudara akan terbelalak dan akan terheran-heran mendengar dan melihat semua itu. Karena kami juga tidak tahu dari mana semua itu, tetapi Tuhan Elohim punya cara untuk kami mendapatkan ini. Karena saya selalu berdoa kepada Elohim, Bapa, tunjukkan kepada kami hal-hal yang rahasia, baik hal kerajaan-Mu dan juga hal-hal yang rahasia akan segala apa yang akan terjadi di dalam bumi ini. Jadi dia punya cara menunjukkan ini. Di saat kami membaca pun dan melihat itu semua, mungkin saudara sudah pernah melihat, namun saudara tidak menyimak. Karena ini yang kami tunjukkan, ya. Pasti salah satu atau beberapa orang di antara saudara pasti pernah mendengar dan pernah melihat, hanya saudara tidak terlalu menyimak, padahal makna yang terkandung dan tersirat di dalamnya jelas. Itu semua dibukakan keadaan-keadaan di bumi yang sedang mereka kerjakan. Itu program-program yang mereka sedang kerjakan, ya. Tentang apa yang terjadi saat ini sudah diprogram, bahkan sampai ke 2000 sekian mereka sudah program, dan program mereka ini memang dikerjakan. Inilah yang mau kami jelaskan, saudara, ya. Dan di sini juga pentingnya saudara berdoa sesungguhnya agar kita memperoleh pemimpin-pemimpin untuk negara kita, supaya kita dapat hidup tenang dan tenteram. Tetapi perkaranya, apakah ketenteraman dan ketenangan itu akan kita peroleh di bumi? Tidak. Ini bukan zamannya kita memperoleh itu. Terlebih kalau saudara itu adalah orang-orang yang benar-benar berpaut dan berpadanan Elohim. Karena ini masanya anak-anak Elohim teraniaya. Oleh karena apa? Kebenaran. Ini masanya anak-anak Elohim benar-benar akan dicela, akan ditolak oleh karena kebenaran. Ini zamannya. Dan inilah yang mau kami tekankan dan kami ajarkan kepada saudara. Apa-apa saja kesiapan saudara menjelang masa-masa susah yang sudah di depan mata, yang sesungguhnya telah mulai dikerjakan, ya. Supaya apa? Supaya saudara tidak terjebak dan supaya saudara tidak terjerat akan masa kesesakan yang sedang mereka program, yang akan dilakukan di dalam bumi saat ini, ya. Karena segala keadaan, baik kejadian-kejadian yang sedang terjadi, ya, bencana-bencana yang sedang terjadi, semua ada hubungannya. Karena ini alam kita juga sudah direkayasa. Apa saudara pernah memahami dan menyadari hal itu? Mungkin saya waktu sama seperti saudara, saya tidak memahami. Tetapi di saat Elohim bukakan semuanya itu, sehingga saya tahu, kami tahu, ya, di saat langit seperti ini, apa yang sedang mereka taruhkan, ya. Di saat masa penghujan tetapi tidak musim penghujan, ada apa sebenarnya? Apakah ini keadaan dari Elohim atau semata-mata rekayasa manusia? Ini hal-hal seperti ini, ya, supaya saudara paham. Ya. Kenapa harga-harga pangan semakin hari semakin naik? Kenapa segala sesuatu itu serba diperumit? Kenapa segala sesuatu itu masuk ke dalam sistem barcode? Kenapa segala sesuatu itu harus masuk ke dalam sistem? Ini hal-hal yang harus kami bukakan supaya saudara tidak terjebak dengan yang namanya apa?
tanda bilangan, karena sudah di depan mata. Namun hal ini tidak bisa kami nyatakan secara terbuka. Karena apa? Ya. Mereka juga akan melihat di saat agenda-agenda mereka akan dibongkar. Mereka akan tahu. Dan apa yang dilakukan? Saya tidak mau mempercepat waktunya kalau belum waktu Tuhan. Ya. Kalau belum waktunya Elohim, ya. Pelayanan ini harus ditutup. Makanya di dalam sosial media ini saya benar-benar menjaga segala sesuatu. Ya. Karena saya sudah pernah kena satu kali. Untung ya, itu YouTube saya tidak kena. Karena hari itu, ya, di saat kita Zoom, saya sudah katakan tolong jangan direkam. Ini pada direkam. Makanya jujur saya trauma dengan adanya Zoom. Ya. Ini direkam dan dipublikasikan di TikTok. Ya, akhirnya apa? Dia yang di-spam, bukan saya. Nah, seperti ini. Karena saya katakan itu hal-hal yang rahasia. Ya, tetapi yang membukakan mata kita, tetapi yang harus kita ketahui. Sehingga setelah kita mengetahui hal itu, maka kita tidak ada waktu untuk gigit jari. Saatnya kita maju dan semakin maju. Dan saatnya benar-benar mempersiapkan diri menyongsong hari kedatangan Elohim. Ya, jadi mohon maaf saudara kalau saudara nanti direkam ya, no, saya tidak akan izinkan. Ya, kalau hanya 2 orang yang hadir di tempat ini silahkan. Tetapi mohon maaf yang mau hadir saat itu saya tidak izinkan yang namanya alat-alat elektronik. Ya, mohon maaf. Ya, seperti itu. Jadi biarkan kita seperti belajar di kelas. Karena kami hanya akan menjabarkan. Ya. Seperti itu saudara. Jadi ini tadi dikatakan doakanlah pemimpinmu supaya apa kita bisa hidup tenang. Ya, untuk hidup tenang ya hanya diam dalam hadirat Elohim di zaman ini ya. Gimana mau tenang ya? Sebentar lagi naik segala sesuatu ya. Mau pergi ke sana harus seperti ini, harus ada ini dan itu ya. Nah, itulah yang baik dan yang berkenan kepada Elohim juru selamat kita yang mengkehendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Jadi sebenarnya ya, kita hidup tenang itu di saat kita memperoleh pengetahuan akan kebenaran ya. Dan itulah yang Elohim kehendaki. Di saat kita memperoleh pengetahuan akan kebenaran dan kita hidup di dalamnya, maka kita akan diselamatkan ya. Jadi umat Tuhan binasa karena tidak mengenal Elohim. Umat Tuhan binasa, umat Elohim binasa karena tidak berpengetahuan. Ya. Sama seperti yang terjadi akhir-akhir ini. Ya. Nah, coba semua itu pada digiring untuk peraturan-peraturan yang mereka sendiri tidak paham ya kan. Sudah katanya seperti ini. Jadi manusia ya, lebih gampang, lebih mudah untuk dibodohi daripada meyakinkan seseorang kalau dunia ini, manusia ini sedang dibodohi. Ya. Coba waktu si suntikan itu berjalan, ya, gampang kan membodohi saudara tuh dengan mengatakan, oh untuk mencegah virus segala macam. Ya. Di hari itu, di saat kami katakan kepada saudara-saudara, ya, jangan. Karena itu kita tidak tahu apa isinya. Kita tidak tahu apa ini sekedar pembodohan segala macam. Oh, saudara kan sulit menerima toh. Ya. Seperti itulah manusia di zaman ini dan mereka gampang menggiring manusia untuk apa? Depopulasi. Jadi hal-hal ini yang mau kami sampaikan saudara. Supaya saudara tidak ikut di dalam agendanya mereka. Supaya saudara tidak terjerat dan tidak terjebak di agendanya mereka. Karena memang ini saatnya Lucifer akan mempekerjakan segala sesuatunya. Akan melakukan pekerjaan-pekerjaan besar. Ya, dan yang semakin besar. Karena dia tahu waktunya dia sudah akan tiba. Waktunya untuk apa? Dibinasakan. Dunia ini akan game over, akan selesai, akan gulung tikar. Jadi sebelum dunia game over, sebelum dunia selesai, Lucifer tidak akan tinggal diam. Ya, dia akan melakukan berbagai cara untuk menjebak dan menjerat umat manusia melalui pikiran, hati,
dan segala perbuatan. Jadi makanya berdoa agar pikiranmu diliputi oleh kuasa ilahi, ya, agar hatimu benar-benar dipenuhi oleh ilahi. Jadi hubunganmu harus benar-benar teguh kepada Elohim di zaman ini, ya. Dan jangan hanya hari ini, kamu harus tetap setia di dalam ketaatan. Setia dalam ketaatan artinya apa? Jangan hari ini engkau taat, besok engkau bolong-bolong. Ya, itu namanya tidak setia dalam ketaatan. Sehingga tanpa saudara-saudari tidak ada jalan keluar yang akan saudara temukan. Setialah di dalam ketaatanmu, maka semua akan Elohim berikan kepadamu. Ya. Jadi yang baik dan berkenan di dalam Elohim itu adalah supaya setiap orang diselamatkan. Dan ini juga yang kami kerjakan kepada saudara, ya. Kenapa kami beritakan ini semua? Supaya saudara pun diselamatkan. Dengan saudara memperoleh pengetahuan yang kami jelaskan, ya, saudara pun akan diselamatkan. Jasmani dan rohani saudara mempersiapkan hati dan hidup saudara akan masa itu. Ya. Hati-hati mendengar yang namanya suara-suara Elohim. Ya. Seperti yang saya katakan, pilkada kemarin kan banyak menjadi pendoa tiba-tiba, ya. Oh, kita mengadakan doa, kami perkatakan, ya. Di dalam doa kami, para malaikat berdiri segala macam dan mereka menjanjikan kemenangan kepada paslon-paslon yang sedang berdiri, ya. Nah, saya membaca ini jujur. Saya bilang kepada Bapak Elohim, benar ya Bapak, sudah banyak saat ini umatmu yang tidak mengenal Engkau, yang tidak murni mendengar suaramu. Tetapi apa? Mereka lebih banyak untuk mengangkat manusia, menjaga hati manusia. Pilihan saya apa? Saya memang masuk ke dalam grup itu. Tapi pilihan saya diam dan hanya berdoa. Karena saya sudah tahu apa yang akan terjadi. Ya. Nah. Jadi hati-hati. Karena di zamannya Yeremia. Benar ya? Di dalam kitab Yeremia tertulis ya. Para nabi itu berbicara. Elohim berbicara kepada kami. Kita akan dilepaskan daripada perang. Kita akan dibebaskan dari kesusahan. Amin, kata semua jemaat. Tetapi apa yang dikatakan Elohim kepada mereka? Saya tidak berfirman kepada mereka. Mereka hanya mengatakan rekaan hati mereka saja. Ya. Padahal kalau kita dengarkan baik. Kan kalimat-kalimat mereka itu baik. Elohim berfirman kepada kami, kita akan diluputkan dari kesusahan, kita akan diluputkan dari perang. Tidak ada bedanya dengan di zaman ini. Banyak yang mengatakan Tuhan kita dahsyat, Bapa kita dahsyat, kita akan dibebaskan. Tetapi apa yang Elohim katakan tentang para nabi itu, ya, aku tidak berbicara kepada mereka, mereka hanya menyampaikan rekaan hati mereka saja. Jadi mereka beserta keturunannya, anak dan cucunya akan tertimpa perang dan kelaparan. Kesusahan akan menimpa mereka. Ngeri enggak? Makanya hati-hati untuk peka dengan suara-suara yang katanya dari Elohim. Berjaga-jaga. Tetapi bagaimana suara peka akan hal itu? Saya sampaikan kepada saudara, di akhir zaman ini, jangan saudara menjadi seorang yang hanya berkanjang kepada mimpi penglihatan suara-suara Elohim. Ya, hanya berkanjang ke sana. Jangan hanya berkanjang kepada mujizat-mujizat. Jangan pertobatanmu hanya semata-mata melihat nubuatan-nubuatan. No. Jangan pertobatanmu hanya karena takutmu. Kalau satu contoh, ada seorang hamba Elohim yang mengatakan, ya, akan terjadi gempa bumi di daerahmu, akan terjadi tsunami, akan terjadi tanah longsor. Ya sudah, kita datang saja kepada Tuhan. Jadi dia bertobat. Dilihat nggak terjadi, 1-2 tahun bahkan nggak terjadi. Akhirnya apa? Putus toh di tengah jalan. Putus. Ya. Jadi datanglah kepada Elohim bukan semata-mata karena nubuatan, bukan karena mujizat, bukan karena penglihatan, bukan karena mimpi-mimpi, tetapi datanglah kepada Elohim, ya, dengan hati yang benar-benar mau diubahkan dan untuk masuk ke dalam kerajaannya, ya. Jadi datanglah kepada Elohim untuk hidupmu, bagaimana engkau bisa melakukan kehendaknya, karena nubuatan itu akan tetap disampaikan, ya. Karena
Tidak satu pun diizinkan terjadi di muka bumi ini kalau Elohim tidak terlebih dahulu menyampaikan kepada hambanya, ya. Jadi jangan salah, segala sesuatunya itu terlebih dahulu disampaikan. Mau itu tsunami mau terjadi, mau gempa mau terjadi, mau banjir terjadi, disampaikan. Hanya kadang kan orang saja yang tutup telinga akan hal itu. Kalau dikatakan, ya, Sumatera akan digoncang, ya, Sumatera Utara akan digoncang. Iya, tepatnya di desa apa? Kalau memang Tuhan yang berfirman, di desa apa? Terlalu menantang. Ya sudah, semua Sumatera Utara berdoa dan berjaga-jaga saja, toh. Selesai. Ya. Nah, karena di dalam pemberitaan seperti itu, Elohim mau seluruh provinsi itu benar-benar bertekuk lutut di hadapan Elohim. Ya. Benar-benar bertekuk lutut di hadapan Elohim. Seperti itu, ya. Jadi kalau kita mendengar pemberitaan, ingatlah, semua itu akan terjadi. Bahkan saya lupa di Yeskel atau di Yesaya, kalau itu dikatakan, ya, segala penglihatan itu Tuhan Elohim perintahkan, bahkan itu harus dituliskan di batu-batu supaya apa? Kalau itu terjadi, mereka mengingat kalau itu telah dinubuatkan, ya. Mau itu 100 tahun lagi terjadi, mau 200 tahun lagi, setidaknya manusia mengingat kalau itu pernah dikatakan. Jadi kalau nubuatan disampaikan, ya, kalau itu nubuatan disampaikan dan belum terjadi di depan mata saudara, jangan langsung menyangkal. Ya. Karena ada nubuatan yang terjadi setelah 100 tahun ada. Ini ada satu nubuatan yang sedang terjadi. Dan ini diberitahukan oleh seorang hamba Elohim. Ya. Tahun 1800 lalu. Ya. Jadi sudah sekitar 200 tahun lalu. Itu tentang apa? Tentang Sandelau. Ya. Apa itu Sandelau, saudaraku? Itu tentang peribadatan yang akan diputuskan jatuh kepada satu hari, yaitu hari Minggu. Dan hamba Elohim itu tadi, ya, dia menyampaikan kalau itu sudah ditetapkan, sesungguhnya yang namanya pembinasa keji itu sudah berdiri, ya. Maka engkau yang dari perkotaan keluarlah. Dan ini terjadi, Dora. Coba si penubuat saja sudah tulang belulangnya pun mungkin sudah habis atau bagaimana, kita tidak tahu, ya. Jadi jangan saudara membuat hitungan angka tangan angka manusia untuk menghitung penggenapan. Jangan. Ya. Nah, karena kalau kita hanya mengukur dengan waktu manusia, maka saudara akan kecewa. Jadi ingat, kalau memang itu dinubuatkan, saudara cukup berdoa saja. Ya. Kalau itu terjadi, Bapa, luputkan kami. Jauhkan kami. Ya. Karena kita tidak tahu keturunan kita yang mendapatkan bagian itu, dapat itu, kan? Kita tidak tahu. Kita juga berdoa kepada keturunan kita agar kalau itu terjadi di zamannya mereka, ya, maka mereka pun telah mempersiapkan hati. Ya. Jadi jangan pernah menghitung waktu. Karena apa? Di zaman para rasul pun, ya, jemaat-jemaat itu sudah mengatakan, oh, dari zaman nenek moyang kita dikatakan kok kalau hari Tuhan itu sudah tiba. Sampai sekarang kan nggak ada, kata mereka. Coba, apakah itu tidak cukup pelajaran bagi saudara dan saya? Nah, artinya apa? Di ribuan tahun silam pun bahasa seperti itu sudah ada. Jangan saudara mengulang lagi. Karena suka-sukanya Elohim atas waktu yang dinyatakan kepada bumi ini. Tetapi sesungguhnya jikalau saudara meneliti dan menyelidiki, kenapa sih sampai saat ini dunia ini masih berjalan, ya? Baca kitab Wahyu, maka saudara pun akan memahami dan mengetahui kenapa dunia ini masih berjalan saat ini. Karena Elohim harus menggenapi firman-Nya. Ya. Elohim harus menggenapi firman-Nya, yaitu yang dikatakan kepada hambanya Yohanes di Pulau Patmos. Dan itu semua tentang raja-raja itu, tentang tanduk-tanduk itu, tentang binatang-binatang itu, di zaman ini sedang digenapi. Saya tidak bisa terlalu lantang untuk mengatakan kepada saudara karena banyak pertanyaan, siapa sih yang ibu maksud sebagai pembinasa keji yang berdiri, ya? Siapa sih tanduk yang patah yang tumbuh kembali itu? Mata saudara secara jasmani bisa melihat itu siapa, ya.
Dan hubungkan raja-raja yang dikatakan di sini siapa? Penguasa-penguasa atau bangsa-bangsa di bumi ini. Gerakan-gerakan siapa mereka yang besar. Ya. Nah, kalau saudara hubungkan itu semua, maka saudara akan mengerti. Makanya jangan baca Alkitab itu asal lewat saja. Jangan baca kitab suci asal lewat saja. Tetapi minta hikmat dan tuntunan daripada Elohim. Kalau engkau tidak berpengertian, engkau cukup berdoa kepada Elohim. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Saya tidak punya buku-buku sebagai referensi untuk saya mengetahui semua itu. Tetapi apa? Saya punya Bapa yang merupakan informasi akurat untuk membukakan semua itu. Jadi saya cukup hanya berdoa. Bapa tunjukkan kepadaku apa yang kau maksud di dalam firman-Mu. Maka dia akan membukakan. Dan dia akan kasih tanda. Tanda akan diberikannya melalui hal-hal jasmani. Satu contoh ya, melalui televisi. Melalui media-media dia akan bukakan sehingga mata kita akan terbelalak. Oh benar ya Bapak, berarti ini penggenapan dari Wahyu pasal kesekian, berarti ini penggenapan daripada Daniel. Daniel dan Wahyu itu kitab yang berkesinambungan. Ya, kejadian di Daniel itu itulah kejadian di Wahyu. Ya, nah apa yang dirahasiakan itu di kitab Daniel itu, ya, itu juga yang dinyatakan di kitab Wahyu. Tetapi bagi orang berpengertian, bagi anak-anak terang, mereka akan mengetahuinya, mereka akan melihatnya, dan mereka akan menyadari hubungan segala apa yang terjadi di dalam dunia ini dengan apa yang tertulis, ya. Nah, oke, karena Elohim itu Esa dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Elohim dan manusia. Karena Elohim itu Esa dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Elohim dan manusia, yaitu manusia Yahushua HaMashiach yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Untuk kesaksian itulah aku telah ditetapkan sebagai pemberita dan rasul. Yang kukatakan ini benar, aku tidak berdusta, dan sebagai pengajar orang-orang bukan Yahudi dalam iman dan kebenaran. Ya. Jadi Elohim memakai para hambanya. Elohim memakai para rasul untuk membukakan kebenaran-kebenaran kepada kita tentang siapa Yahushua HaMashiach yang sebagai perantara antara Elohim dan manusia. Tetapi ingat ya saudara, dia adalah Elohim itu sendiri, ya. Dialah Elohim itu sendiri. Jangan karena kalimat ini saudara pun terkecoh sehingga memisahkan antara pribadi anak manusia dan Elohim itu sendiri. Karena di akhir zaman ini ya sudah banyak pengajaran-pengajaran yang membedakan antara pribadi Roh Kudus, pribadi anak manusia, dan pribadi Bapa. Mereka mengatakan kalau itu tiga pribadi. Ya, saya katakan itu satu. Tetapi di dalam kinerja yang berbeda-beda, ya. Nah, Roh Kudus itu sebagai penuntun bagi kita, yang membawa kita, ya, yang membukakan tentang kesalahan-kesalahan kita, yang menyelidiki segala sesuatu di dalam diri kita. Sebagai Yahushua HaMashiach, sebagai anak manusia, dia yang membukakan jalan kebenaran, dia yang membukakan segala pengetahuan akan kebenaran itu, supaya kita diselamatkan sebagaimana dikatakan di ayat yang ketiga. Dan Elohim sebagai yang berkuasa, dialah sebagai hakim nantinya bagi seluruh perbuatan manusia, ya. Jadi jangan ingat dia hanya di dalam kasihnya. Saya selalu sampaikan kepada saudara-saudara, ya, ingat dia yang pertama, dia adalah pribadi yang penuh kasih. Ini mutlak dari dirinya, ya. Tetapi jangan salah, pribadinya dia adalah Elohim, ya. Hakim, sebagai hakim. Jadi ingat dia juga Elohim yang adil, ya. Dan ingat dia juga
Elohim yang murka dan cemburu. Itu harus saudara pahami. Jangan hanya mengingat kasihnya saja, karena di dalam keadilannya ada firman yang mencatat kalau dia tidak pernah sekali-sekali membiarkan orang berdosa, ya. Jadi nggak ada alasan kalau kita mengatakan, oh saya doanya siang dan malam, ya. Saya sudah punya 9 karunia, satu contoh, ya. Saya sudah pelayanan puluhan tahun, itu tidak ukuran di hadapan Elohim. Kalau hari ini engkau berbuat salah, ya, tetap kita akan dihajar, ya. Itulah keadilannya. Dan dia Elohim yang penuh kuasa. Kalau kuasanya dinyatakan, apa enggak kecil kali bumi ini, ya. Sebiji pasir pun dijatuhkan ke bumi ini, selesai gimoper bumi ini, ya. Ingat kuasa itu, ya. Dan ingat kuasanya dinyatakan. Jadi jangan saudara hanya mengingat kuasa itu di saat yang lumpuh berjalan, yang buta melihat. Jangan di situ saja, ya. Dia mampu untuk membuat air bah di bumi ini. Itu kuasanya, ya. Dia mampu untuk menghempaskan air laut, itu kuasanya. Dia mampu untuk menggetarkan bumi, itu kuasanya. Makanya takutlah akan kuasa itu, ya. Tetapi segala sesuatu bisa terjadi oleh karena apa? Kenapa air bah datang menutupi seluruh bumi? Karena apa? Air bah itu terjadi oleh karena kemurkaannya, oleh karena pemberontakan dan dosa umat manusia. Apakah kemurkaan itu akan dinyatakan? Ingat saudara, api sedang disimpan untuk menghabiskan bumi ini. Di zaman Nuh, air yang menutup bumi. Tetapi di akhir zaman, yang dunia ini akan selesai, itu melalui apa? Api yang sudah disimpan, ya. Jadi hati-hati, jangan hanya menganggap dia Elohim yang penuh kasih, ya. Ada api yang sedang disimpan untuk menyelesaikan bumi ini, dan itu terjadi di cawan murka. Cawan murka itu kan ada dan itu berjalan karena dunia ini akan game over, akan digulung. Nah, jadi jangan selalu mengatakan dia penuh kasih. Kemurkaannya itu pun akan terjadi di cawan murka. Kenapa ada murkanya sementara dia sudah berjanji di zaman Nuh dia tidak akan mengatakan kemurkaannya, ya? Karena manusia sekali lagi memberontak kepada Elohim. Karena ada firman Elohim yang menyatakan, ya, sesungguhnya jikalau kita dengan sengaja berbuat dosa setelah memperoleh pengetahuan akan kebenaran itu, maka tidak akan ada lagi korban tebusan. Yang ada apa? Kematian, ya. Jadi jangan terlalu menganggap kecil tentang Elohim. Dia Elohim yang murka, dia Elohim yang cemburu. Dia cemburu di saat engkau hanya memikirkan perkara-perkara dunia ini, tidak memikirkan hati Elohim yang merindukan pujian penyembahan. Ya. Dialah Elohim yang murka di saat apa? Engkau menganggap sepele akan firman-Nya. Sebab firman Elohim berkata, jikalau hari ini engkau mendengarkan suara Elohim, maka jangan keraskan hatimu. Jadi selidiki hatimu saudara terkasih. Apakah engkau mengeraskan hati di saat engkau mendengar suara Elohim? Ya. Nah, jadi para rasul dan kami juga berdiri di zaman ini untuk membukakan kebenaran, ya, untuk membukakan, karena pelayanan ini adalah pelayanan yang dipimpin oleh Roh dan diperintah oleh Roh, dan dengan kasih kami melangkah kepada saudara, dengan kasih, ya. Nah, kami tidak pernah menuntut apapun dari saudara, ya. Jadi jangan saudara berpikir, ya nanti ketemu Ibu Heni minimal begini, oh saya tidak pernah menuntut akan hal itu. Kalau hatimu digerakkan silahkan, ya. Tetapi jangan karena mengingat-ingat hal-hal seperti itu, saudara pun takut untuk ketemu dengan saya, ya. Bahkan kami rela, kalau satu contoh kalian tidak punya ongkos atau apapun, ya, kami rela datang menghampiri saudara, ya. Makanya saya heran nih, Jabodetabek ini, ya, hanya perkara ongkos Grab saja berapa ke sini, ya. Kami saja hari pertama sudah langsung tembus ke Depok, ya. Ongkosnya ya lumayan mehong, ya. Tetapi apa, saya tidak pernah pikirkan. Saya hanya katakan kepada Bapak, ya, engkau kaya,
Bagimu semua nilai-nilai yang angka-angka yang dibuat manusia ini, ya, itu kecil. Manusia yang membuat angka itu begitu besar nilainya, ya. Makanya jangan diatur oleh angka, tapi biarlah engkau diatur oleh firman Elohim, ya. Jadi kerjasama di sini juga pentingnya, kerjasama antara satu tim. Kalau ada saudara memang dia tidak mampu masalah perongkosan, sudah yang mampu memberikan perongkosan, oke, siapa yang kesulitan, bantu sesamamu manusia, ya. Dan engkau juga kalau memang tidak mampu, jangan gengsi, jangan malu, sampaikan kepada kami. Kami siap mendengar. Karena apa? Kami punya Tuhan Elohim yang kaya, yang sesungguhnya itu adalah Elohimmu juga, yang memampukanmu mampu berdiri dan berjalan. Kita akan bertemu bersama-sama, ya. Nah, jadi Jabodetabek, buka hatimu, ya. Ini berdoa loh. Ini udah selesai pemilu, apalagi nih? Apa yang dikatakan oleh Bapak Dharma? Dia kan bukakan. Saya bersyukur dia berdiri walau suara tidak kepada beliau, tetapi bersyukurnya saya di mana? Di saat dia kampanye, di saat dia datang kepada masyarakat, ya, beliau membukakan kebenaran, ya. Jadi walau hanya 10%, ya, 10% itu sudah banyak jiwa yang mendengarkan kebenaran. Setidaknya mereka sudah terbelalak dan terbuka untuk melihat masa yang akan datang yang disampaikan beliau itu pun akan terjadi, saudara, ya. Jadi supaya saudara pun berjaga-jaga, ya, berdoa. Jabodetabek berdoa, ya. Ini wilayahmu. Pernah nggak saudara berpikir kalau nanti IKN sudah selesai, bagaimana nasib daripada Jabodetabek? Pernah nggak saudara kepikiran ke sana? Ya, doakan. Karena Elohim sudah membukakan ini sesungguhnya kepada kami semuanya. Ya. Di saat itu sudah selesai, apa yang akan terjadi? Ya, doakan semuanya, saudara bisa seperti yang dikatakan tentram. Ya. Nah, tenang, doakan sekiranya mungkin, ya, bisa terjadi. Saya katakan sekiranya mungkin. Nah, itu. Jadi kalau Ibu Heni yang ngomong ekstrim banget, ya. Tetapi saya menyampaikan ini karena apa? Sekalipun saya keras menyampaikan segala sesuatu kepada saudara itu karena kasih, ya. Nggak ada niat-niat lain di balik itu semua. Nggak ada untuk menakut-nakuti, cari keuntungan. Apa sih untungnya saya nakut-nakutin saudara, ya? Nah, pernah nggak saudara berpikir, ya ngapain pula ya Bu Heni nakut-nakutin, ya? Nggak ada untungnya. Gak ada untungnya. Hanya karena kasihlah saya menyampaikan ini semua. Kenapa sampai saya keras sekali dalam mengajarnya? Karena saya tahu semua itu memang benar akan terjadi, ya. Jadi kesiapan saudara, apa yang perlu saudara lakukan, ya. Bagaimana pertahanan saudara secara jasmani dan rohani, ya, setelah kami nanti membukakan mappingnya itu. Nah, itulah yang mau kami ajarkan, ya. Mapping itu sebagai program-program yang mereka sedang kerjakan, tetapi kami datang kepada saudara menjelaskan itu, ya, membukakan, menghubungkan ke firman, dan kami membukakan solusi. Supaya apa? Saudara tidak stres di zaman itu, supaya saudara tidak terjebak di zaman itu, ya, supaya saudara tidak terjerat di zaman itu, supaya saudara tidak kecewa kepada Elohim di zaman itu. Makanya segala sesuatu, kalau Elohim berfirman, ya, satu contoh nih di Yohanes kalau nggak salah, ya, dia berfirman tentang bagaimana nanti engkau akan dibunuh, ya. Apa yang dia katakan? Semuanya ini kukatakan kepadamu. Oke, Yohanes pasal ke-16, saudara terkasih, ya. Sembari kalau ada pertanyaan dibuat di komen, ya. Siapa tahu saya bisa, karena ini saya pakai handphone, jadi saya bisa baca komen saudara. Kalau saya pakai laptop, mata saya nggak bisa ke komen. Nah, kalau pakai handphone kan komennya langsung di depan, ya. Nah, ini Yohanes pasal ke-16, judulnya bertekun.
Jadi ini termasuk nubuatan yang disampaikan oleh Yahusua itu sendiri. Nah, jadi di sini ya terbilang serem juga ya. Tapi jangan saudara mengatakan, oh Tuhan menakut-nakuti. Karena sering sekali kalau ada nubuatan yang agak ekstrim itu, banyak yang memberikan opini kalau itu menakut-nakuti. Mari kita dengarkan ya. Semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Jadi nubuatan-nubuatan Elohim berikan, Elohim bukakan, supaya kalau itu terjadi ya, kita pun tidak kecewa dan tidak menolak Elohim ya. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Elohim. Nah, jadi ada masanya ya, kita terlebih di dalam kekristenan ya akan dibunuh, dan mereka menganggap itu pahala bagi mereka. Ini sudah tertulis ribuan tahun lalu ya. Mereka menganggap kalau di saat engkau dibunuh ya, engkau yang taat kepada Elohim, yang berbakti kepada Elohim, yang setia kepada Elohim, di saat engkau dibunuh, mereka menyangka ya bahwa ia berbuat bakti bagi Elohim. Mereka menganggap berbakti loh. Bahkan membunuh dan mengucilkan, mereka menganggap berbakti kepada Elohim. Nah, ini terjadi tidak? Terjadi ya. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Nah, ayat ini saudara harus memiliki pengertian ya. Jadi bagi yang memisahkan pribadi anak dengan Bapa, dengarkan ini. Karena saat itu saya tanya kepada Elohim, apa sih artinya Bapa? Mereka melakukan itu karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Kalau manusia tahu kalau Yahusua itu atau Yesus yang saudara sebut itu adalah Tuhan, kalau mereka tahu itu Tuhan, maka mereka tidak akan membunuh saudara. Itu artinya ayat ini. Tetapi karena mereka tidak menerima ya, maka mereka pun melakukan hal itu. Nah, mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Ya, tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Nah, sekarang masih berani nggak saudara mengklaim setiap nubuatan itu menakut-nakuti? Ya, karena ini jelas bahkan Elohim katakan ya, engkau akan dibunuh, engkau akan dikucilkan. Lebih parah lagi di saat dia berfirman ya. Ibu Heli situ orang hanya mengatakan apa? Oh, wilayah Lampung akan digoncang, wilayah Banten akan digoncang, ya. Air akan meluap. Ya itu saya hanya mengatakan apa yang Elohim perlihatkan kepada saya. Ya. Ini tetap saya akan sampaikan ya. Pulau Jawa ini tetap berdoa. Jabodetabek tetap berdoa. Lampung Banten tetap berdoa. Ya. Kenapa saya katakan itu juga yang akan aku jelaskan kepada saudara nantinya. Karena keadaan-keadaan alam juga di dunia ini sudah banyak rekayasa. Ya, mereka yang menyatakan diri penguasa-penguasa telah membuat cara untuk melakukan segala goncangan-goncangan. Ya, mereka mempercepat segala sesuatu. Ya, jadi saudara terkasih. Inilah yang mau Ibu Heni beritahukan kepada saudara ya. Masa kan hanya bayar ongkos ratusan ribu doang, susah saudara bayar harga ya. Kalau saya saudara ya, ada hamba Tuhan yang jauh-jauh, saya kejar itu. Saya bukan kejar orangnya, tetapi saya kejar pemberitaan. Amos pasal 3. Nabi sebagai penyambung lidah Allah. Dengarlah firman ini yang diucapkan Tuhan tentang kamu, hai orang Israel, tentang segenap kaum yang telah kutuntun keluar dari tanah Mesir. Bunyinya, hanya kamu yang kukenal dari segala kaum di muka bumi, sebab itu aku akan menghukum kamu karena segala kesalahanmu. Berjalankah dua orang bersama-sama, jika mereka belum berjanji? Mengaumkah seekor singa di hutan, apabila tidak mendapat mangsa? Bersuarakah singa muda dari sarangnya, jika belum menangkap apa-apa?
Jatuhkah seekor burung ke dalam perangkap di tanah apabila tidak ada jerat terhadapnya? Membingkaskah perangkap dari tanah jika tidak ditangkapnya sesuatu? Adakah sangkakala ditiup di suatu kota dan orang-orang tidak gemetar? Adakah terjadi malapetaka di suatu kota dan Tuhan tidak melakukannya? Sungguh, Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi, sehingga telah mengaum, siapakah yang tidak takut? Tuhan Allah telah berfirman, siapakah yang tidak bernubuat? Pemberitaan tentang keruntuhan Israel. Siarkanlah di dalam puri di Asyur dan di dalam puri di tanah Mesir, serta katakan, berkumpullah di gunung-gunung dekat Samaria, dan pandanglah kekacauan besar yang ada di tengah-tengahnya, dan pemerasan yang ada di kota itu. Mereka tidak tahu berbuat jujur, demikianlah firman Tuhan. Mereka itu yang menimbun kekerasan dan aniaya di dalam purinya. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, musuh akan ada di sekeliling negeri, kekuatanmu akan ditanggalkannya daripadamu, dan purimu akan dijarahi. Beginilah firman Tuhan, seperti seorang gembala melepaskan dari mulut singa 2 tulang betis atau potongan telinga, demikianlah orang Israel yang diam di Samaria akan dilepaskan, seperti sebagian dari katil, dan seperti sepenggal dari kaki balai-balai. Dengarlah dan peringatkanlah kaum keturunan Yakub. Demikianlah firman Tuhan Allah, Allah semesta alam, bahwa pada waktu aku menghukum Israel karena perbuatan-perbuatannya yang jahat, aku akan melakukan hukuman kepada mesbah-mesbah Betel, sehingga tanduk-tanduk mesbah itu dipatahkan dan jatuh ke tanah. Aku akan merobohkan balai musim dingin beserta balai musim panas. Hancurlah rumah-rumah gading dan habislah rumah-rumah gedang. Demikianlah firman Tuhan. Amos pasal 4. Terhadap perempuan-perempuan Samaria yang mabuk kemewahan. Dengarlah firman ini, hai lembu-lembu Basan yang ada di gunung Samaria, yang memeras orang lemah, yang menginjak orang miskin, yang mengatakan kepada tuan-tuanmu, bawalah kemari supaya kita minum-minum. Tuhan Allah telah bersumpah demi kekudusannya, sesungguhnya akan datang masanya bagimu, bahwa kamu diangkat dengan kait, dan yang tertinggal di antara kamu dengan kail ikan. Kamu akan keluar melalui belahan tembok, masing-masing lurus ke depan, dan kamu akan diseret ke arah Hermon. Demikianlah firman Tuhan. Ibadah orang Israel adalah ibadah jahat. Datanglah ke Betel dan lakukanlah perbuatan jahat, ke Gilgal dan perhebatlah perbuatan jahat. Bawalah korban sembelihanmu pada waktu pagi, dan persembahan persepuluhanmu pada hari yang ketiga. Bakarlah korban syukur dari roti yang beragi, dan maklumkanlah persembahan-persembahan sukarela. Siarkanlah itu, sebab bukankah yang demikian kamu sukai, hai orang Israel? Demikianlah firman Tuhan Allah. Orang Israel tidak mau berbalik kepada Tuhan. Sekalipun aku ini telah memberi kepadamu gigi yang tidak disentuh makanan di segala kotamu, dan kekurangan roti di segala tempat kediamanmu, namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Aku pun telah menahan hujan daripadamu. Ketika 3 bulan lagi sebelum panen, aku menurunkan hujan ke atas kota yang satu, dan tidak menurunkan hujan ke atas kota yang lain. Ladang yang satu kehujanan, dan ladang yang tidak kena hujan menjadi kering. Penduduk 2-3 kota pergi, terhuyung-huyung ke satu kota, untuk minum air, tetapi mereka tidak menjadi puas. Namun, kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah memukul kamu dengan hama dan penyakit gandum, telah melayukan taman-tamanmu dan kebun-kebun anggurmu, pohon-pohon ara dan pohon-pohon zaitunmu dimakan habis oleh belalang. Namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah melepas penyakit sampar ke antaramu, seperti kepada orang Mesir. Aku telah membunuh terunamu dengan pedang pada waktu kudamu dijarah. Aku telah membuat bau busuk perkemahanmu tercium oleh hidungmu. Namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah menjungkir balikan kota-kota di antara kamu, seperti Allah menjungkir balikan Sodom dan Gomora, sehingga kamu menjadi seperti puntung yang ditarik dari kebakaran. Namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu demikianlah akan kulakukan kepadamu, hai Israel. Oleh karena aku akan melakukan yang demikian kepadamu, maka bersiaplah untuk bertemu dengan Allahmu, hai Israel. Sebab sesungguhnya Dia yang membentuk gunung-gunung dan menciptakan angin,
Ia memberitahukan kepada manusia apa yang dipikirkannya. Ia membuat fajar dan kegelapan, dan yang berjejak di atas bukit-bukit bumi. Tuhan, Allah semesta alam, itulah namanya. Amos pasal 5. Ratapan tentang Israel. Dengarlah perkataan ini yang kuucapkan tentang kamu sebagai ratapan, hai kaum Israel. Telah rebah, tidak akan bangkit-bangkit lagi anak darah Israel, terkapar di atas tanahnya, tidak ada yang membangkitkannya. Sebab beginilah firman Tuhan Allah kepada kaum Israel, kota yang maju berperang dengan 1.000 orang, daripadanya akan tersisa 100 orang, dan yang maju berperang dengan 100 orang, daripadanya akan tersisa 10 orang.